Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rina Safitri, NIM T2018-4064. Di sini saya akan menganalisis, mengulas, mengomentari tentang pengukuran dan penilaian hasil belajar. Ya, pengertian pengukuran dan penilaian dalam kehidupan sehari-hari antara pengertian, pengukuran, dan penilaian sering dicampur adukan oleh banyak orang. Hal itu terjadi karena mereka banyak yang belum memahami apa itu pengukuran dan penilaian. Karena itu, pada bagian ini akan dikemukakan pengertian pengukuran dan penilaian. Ya, pengukuran yaitu sebagai usaha untuk mengetahui keadaan sesuatu sebagaimana adanya. Pengukuran dapat berupa pengumpulan data tentang sesuatu. Hasil pengukuran dapat berupa angka atau uraian tentang kenyataan yang menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun, jika hasil pengukuran itu belum dapat mengatakan apa-apa, kalau hasil pengukuran tersebut tidak ditafsirkan dengan jalan membandingkan dengan suatu patokan atau norma atau kriteria tertentu. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah proses belajar. Maka, pengukuran yang dilakukan guru seringnya menggunakan tes sebagai alat pengukur. Hasil pengukuran tersebut berwujud angka ataupun pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi para siswa, yang lebih dikenal dengan prestasi belajar. Ya, selanjutnya ada penilaian. Penilaian yaitu suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu. Hasil pengukuran tidak akan dapat dinilai jika tanpa menggunakan norma tertentu. Jadi, semua usaha membandingkan hasil pengukuran terhadap suatu bahan pembanding atau patokan atau norma disebut penilaian. Ya, kegiatan pengukuran dan penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, pengukuran tanpa penilaian tidak ada artinya. Sedang penilaian tanpa pengukuran terlebih dahulu akan terjadi kesalahan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penilaian dapat dilakukan tanpa mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Misalnya, rumah itu bagus. Rumah itu dinilai bagus tanpa mengadakan pengukuran sebelumnya, tetapi dalam penilaian hasil belajar kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu, baru kemudian menilai. Misalnya untuk menilai bahwa si Armin itu pandai matematika, kita harus mengukur dahulu kemampuan matematikanya dengan menggunakan alat tes matematika. Ya, selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di sini ada 3. Yang pertama itu ada fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan murid. Yang kedua ada fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan pendidik. Yang ketiga ada fungsi evaluasi hasil belajar untuk kepentingan organisasi atau lembaga pendidikan. Selanjutnya ada sifat evaluasi. Dalam aktivitas pendidikan, kita banyak bergelut dalam hal-hal yang bersifat abstrak seperti sikap, minat, bakat, kepandaian, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Untuk mengetahui, mengungkap, dan menilai hal-hal tersebut harus menggunakan instrumen yang sesuai dengan hal yang akan diungkap. Karena penilaian pendidikan banyak berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Maka penilaian pendidikan bersifat, yang pertama itu ada tidak langsung, yang kedua ada kuantitatif, yang ketiga itu ada relatif, yang keempat itu ada menggunakan unit-unit tetap. Selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi. Ya, di sini agar penilaian pendidikan dapat mencapai sasarannya dalam mengevaluasi pola tingkah laku yang dimaksudkan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu ada evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu
Yang kedua ada evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga ada evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Yang keempat itu ada dalam melaksanakan evaluasi harus menggunakan alat pengukur yang baik. Ya, selanjutnya ada alat evaluasi. Ya, di sini ada alat evaluasi. Untuk dapat mengevaluasi dengan baik, kita harus melakukan pengukuran dengan baik pula. Untuk dapat mengukur dengan baik atau tepat, kita harus menggunakan alat pengukur yang baik untuk memenuhi persyaratan. Adapun alat untuk mengukur atau mengevaluasi kegiatan pendidikan khususnya hasil belajar pada garis besarnya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang berupa tes dan non-tes. Ya, yang tes itu apabila yang dipergunakan sebagai alat pengukur adalah tes, maka individu yang dievaluasi dihadapkan pada situasi yang telah distandarisasikan sedemikian rupa sehingga semua individu yang dites mendapat perlakuan yang sama. Dengan situasi yang standar tersebut, testi akan menerima perintah atau tugas yang sama, sehingga setiap individu yang dites akan memperoleh skor tertentu sebagai penggambaran dari hasil yang telah mereka laksanakan. Selanjutnya ada non-tes lah. Di sini non-tes itu kegiatan-kegiatan pendidikan yang dapat dievaluasi dengan non-tes, misalnya tentang kerajinan, kelancaran berbicara di muka kelas, aktivitas dalam diskusi, dan sebagainya. Alat yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi antara lain pedoman wawancara, pedoman observasi, dokumentasi, angket, dan sebagainya. Ya, di sini komentar saya tentang pengukuran dan penilaian hasil belajar. Guru harus lebih membenahi dari kekurangan itu sendiri. Tadi sudah saya jelaskan tentang evaluasi, alat evaluasi, yaitu ada dua, tes dan non tes. Jadi jika guru hanya menghadapkan di tes, maka mengedepankan kita saja, ya kita sebagai guru juga akan kesulitan dan tidak dapat mengetahui apa sikap dan kemampuan pada peserta didik. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.